Tadi di sini tambahin masalah. Di sini nggak sih? Nah gini kan? Di sini baru diakuin. Oke, udah. Untuk yang jurnalnya yang retensi udah. Ini reklasifikasi udah. Kita lanjut ke soal ke 6. Aku belum ngerjain sih ini. Pada tanggal 1 September, Satker A menandatangani kontrak konstruksi dengan nilai kontrak 5 miliar dan jangka waktu 15 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Ketentuan pembayaran adalah uang muka 20% dari nilai kontrak. Dibayarkan setelah kontrak ditandatangani, termin 1 50% dari nilai kontrak, setelah pencapai fisik 60, 95% dari nilai kontrak. 5%-nya retensi. Disertai dengan berita acara serah terima terakhir. Nanti sedangkan realisasi pembayaran adalah sebagai berikut. Uang muka 1 miliar, 20% kali 5 miliar, 1 miliar. Terus termin 1 fisik 1,5, sini 2,2, 50. Berdasarkan kontrak retensi sebesar 5% akan yaitu tanggal 1 Februari. Pengakuan realisasi. Ini kayak tadi ya berarti? Sama persis kayak yang nomor 5 kok. Oke. Cuman terminnya cuma 2 kali doang. Oke, berarti aku ituin ya. Kopas aja. Terminnya sampai 2 kali doang ya. Oke. Ini 20, tadi ini 1 miliar jadinya. Sama ya. Udah. Termin satunya kita ngitung dari sini ya berarti. Terus ini di sini. Terus ininya berapa? 1,5 miliar. Aduh. Angka di sini jadinya 1,5. Untuk termin 2, 2250. 2250 tuh 23 tuh 23. Astaga.
Dari tadi kita ke astaga, bentar ya, maaf banget. Aku mau kopas tapi ini aku anggap 2011 ya. Temen 2-nya 5 April. Ini udah sampai termin 2, sekarang ke atensi. Atensinya sebesar oh iya di Bluetek 18 Mat. Hah? Di KDP ada di sini kah? Lima belas. Eh, apa sih kata kunci soalnya?
pada tanggal 1 September. Astagfirullah. Tapi ini akhirnya kita akuin juga sebagai KDP kan di sini. Ini KDP pada piutang. Terus pada dekel juga di sini, iya. Iya sih, Mat. Dia singkat banget jadinya. Penyusun fisik 15%. Sebentar, kok 250 juta? Aku nih kelebihan 0 ya dari tadi. Yang 250 juta itu ini nggak sih? Retensinya nggak sih? Enggak. Bukan. Itu tuh selisih Ini. dari termin 1 gitu tulisannya. Tapi kok kayaknya di situ nggak ada deh. Kayak termin 1 tuh kan 750. Nah, terus yang uang muka 1 miliar. Nah, selisihnya tuh 250. Nggak tahu tuh Iya, kok. 250 itu jadi retensi. Kalau yang ini di retensi. Begini, berarti angkaku kelebihannya. Bisa, bentar. Totalnya 5 miliar. Bener kan? Tapi Bener kok. termin 1 2,5. Tapi 1, 2, yang termin 2 itu cuman 1,5 kan? Oh ya. Yang termin 1,5 tapi tambah sama ini uang muka jadi 2,5 nilai KDP-nya. Oh ya, kalau yang ini ya. Kalau ini 2,250. 2,250. Kalau yang retensi 250 juta. Oh. Nah, kok lebih nol? Iya. Bentar. Kalau dilihat dari jurnal ini retensi. Dia retensi jadinya uang muka belanja pada KDP. Kok dia kurangin ya? Maksudnya kan retensinya itu. Tapi di bawah tuh ada retensi lagi, coy. Coba. Oh iya. Jadi kayak yang kayak dibilang Rahmat ini kayaknya. Kayak penyesuaian pembalik gitu. Nggak tahu itu maksudnya apa. 250 juta pas 31 Desember itu penyesuaian uang muka. Dia asumsiin pada 31 Desember pekerjaan udah selesai 15%. Tapi uang muka yang udah dikasih itu 20%, makanya Desember disesuaikan gitu. Oh, ini multi years kan ya? Uang muka tadi disalahinnya apa? 15 September. Termin 1 5 April. Oh iya benar. Sedangkan kita tuh ngasih uang mukanya berapa sih? 20%. Tapi pekerjaan kita itu cuma 15%. Makanya Desember disesuaiin. Harusnya KDP kita itu adalah senilai
Oh, gini, kita aja uang muka di sini belum kita akuin KDP. Gimana dong? Apakah kita sudah benar? Atau kita harus ngikutin kayak abis piutang, kita Kamu jadiin kan ngakuin KDP-nya pas di Termin 1. iya, Jadi maksudnya kita apa nggak perlu pakai penyesuaian yang 31 Desember? Karena kita Yang 31 ngakuin Desember apa sih? penyesuaian gitu loh. Jadi kan gini, kita tuh uang muka pas 15 September. Uang mukanya 20% dari nilai kontrak kan. Terus tanggal 31 Desember ada jurnal penyesuaian kan. Nah, jadi kan dia nganggep kalau kan di termin 1 itu penyelesaian pekerjaan 15% kah? Iya ya? Nah, Nah, termin 1 50% nggak sih? Oh, 50%. Oh, terus dia Kayaknya dapat penyelesaian 15% pekerjaan. dari Berapa mana? sih? Iya, 50%. Terus dia dapat 15% nganggep sampai Termin Desember 1 60% malahan. Apa dia Kok bingung ngutang ya? per bulan ya? Kok bisa tapi dia nganggep Jurnalnya 31 Desember apa coba? nih. Oh, dia ngejurnalnya pas 15 September itu. Langsung dikurangin sama Kalau dia. 50. Iya, makanya ini dia ngakuin konstruksinya pas tanggal 15 juga kan. Kalau kita Iya. ngakuinnya pas Termin 1. Berarti yang nggak usah ya? 31 Desember. Kayaknya nggak usah, nggak apa-apa deh. Atau yang 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember. Aku bingungnya tuh dia dapat dari mana bahwa penyelesaian pekerjaan fisik sampai akhir tahun itu udah 15%. Apakah ada di soal? Lah itu aku cuma tahu nggak ada di soalnya. Kalau yang ini langsung Termin 1 itu 60%. Kayaknya nggak ada. Kalau gitu berarti Bultek ini perhitungannya kayak gimana biar dapat 15%? Kayak dari September ke Desember. September, Oktober, November, Desember. Kayaknya asumsi dia aja. Nah, menurutku nggak usah deh ngikutin Bultek. Karena ntar ditanyain bapaknya, kalian dari mana tahu pekerjaan fisiknya sudah 15% saat tanggal 31? Lah iya, aku juga bingungnya itu. 20% nilai ya. Kalau mau, gini aja udah. Ngikutin ini. Ini kenapa bapaknya nggak ngasih detail ininya, nggak jurnalnya sih? Biasanya bapaknya kasih per step gitu kan. Nggak ada sama sekali, aneh banget. Semua dosen kayaknya nggak punya juga deh kayak perjurnalannya itu. Atau sebenarnya ada tapi kita nggak dikasih. Tapi di mana? Soalnya di PMK 212 juga nggak ada. Iya, bener. Udah deh, tanggap dah Termin 1. Nggak usah penyesuaiannya. Nih belanja modal pada Dekal 1,5. KDP pada Dekal anggaplah. Seret 1,5. Termin 3 juga. Nih. Pengakuan KDP atas pekerjaan yang sudah diselesaikan tapi belum dibayar atensinya. Kalau udah utang. Ini kali ya.
Terus tetap penurunan bangunan pada KDP 5 miliar. Oh iya. Coba kita total aja. Udah ya, nomor 6. Sebenarnya intinya itu sama, cuma per stepnya itu lebih beda-beda. Sebentar. Termin 2 tuh tanggal 1 November. Termin 1 April, 1 November. 1 Februari. Udah. Lanjut ke nomor 7 ya. Nih. 10 Januari berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Bulan Desember 2015 terdapat kelebihan pembayaran untuk pengadaan 10 unit komputer sebanyak 24 juta. Pada tanggal 10 Januari, kontraktor pengadaan barang telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebesar 24 juta. Beban penyusunan untuk pertama kali tahun 2015 telah dilakukan atas peralatan dan mesin tersebut di atas sebesar 10% atau 16.400.000 sesuai kebijakan akuntansi. Jadi kita harus menyesuaikan kan. Oh ya, ini seharusnya ada jurnal itu sih pengembaliannya. Ini aku sesuaiin, kan ibaratnya gini nih, kita tuh dulu punya aset sebesar 10% dikali X sama dengan 16.400. Aset kita tuh berarti adalah sebesar 16.400.000 dibagi 10%. Aset kita itu 164 juta. Kita balikin 24 juta. 24 juta. 2 juta. Ya, 24 juta. Berarti seharusnya punya kita itu 110 juta aja. Aset kita. Terus, penyusutannya itu dia bilang 10% dikali 140 juta. Harusnya penyusutan kita tuh cuma 14 juta. Tapi,
karena saldo kita itu ada 16.400.000 penyusutannya, berarti kita harus ngurangin 2.400.000, jadi dibalik. Akumulasi pada beban 2.400.000. Apa aku bikin rumusnya aja ya? Nggak bisa. Ini jurnalnya yang pengembalian ini nih ada di 10B ya? Pengembalian TAB yang tidak menghasilkan BMN. Ini pengembalian menjadi TAB yang menghasilkan BMN. Begini kah? Ini pengembaliannya pakai yang ini kah? Dekat ini kita debit. YB ini apa? Dekat pada aset tetap, koreksi nilai AT atau berkorelasi. Ikutin ini aja kah? Ini BMN aset tetap. Oh iya. Dibelinya 2015. Iya. Kita ikutin ini aja ya. Berarti tanggalnya tanggal. Pepa. Ya. Nanya yang tadi 2.400.000 dari mana? Sorry, ulang. Oh iya. Jadi gini, kan kita tuh dibilangnya punya aset, kemarin itu penyusutan yang dilakukan atas peralatan dan mesin tersebut adalah 10% atau 16.400.000. Jadi kan kalau kita mau cari tahu, nyari bahwa si 10% dari berapa sih yang dapat 16.400.000, kan berarti 16.400.000 dibagi 10% kan. Nah, jadi kalau tahun kemarin itu berarti kita punya peralatan dan mesin itu sebesar 164 juta. Lalu, tahun ini kita kembaliin 24 juta. Kalau kita kembaliin berarti kan 164 dikurang
2024, yaitu 140 juta. Aset kita sekarang tuh 140 juta. Lalu kan dia bilang penyusutannya itu kan 10% dari si aset tersebut. Jadi 10% dikali 140 juta, harusnya kan 14 juta. Saldo sekarang itu harusnya 14 juta. Tapi kan saldo kita kemarin masih 16.400.000. Berarti kan kita harus mengurangi saldo 16.400.000 itu agar jadi 14 juta. Gimana caranya? Kita balik aja jurnalnya. Jadi akumulasinya berkurang karena dia di debit. Terus bebannya kita kredit biar berkurang juga. Jadinya 2.400.000. Iya, paham. Biar dapat 14 juta. Oke, makasih. Oke. Aduh. Nah, yang iya. Nah, yang ini kita ikutin aja ya berarti. Bentar. Berapa jurnal tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ding. 1, 2, 3. Ini aja nih. Berarti ini nggak jadi beban ya. Jadinya itu koreksi nilai. Ini apa buat aja? 10 Januari, 10 Januari. Kalau ngikut sebelum UTS jadi koreksi ekuitas itu nggak sih? Koreksi ekuitas. Iya, kalau yang sebelum UTS, yang tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset. Yang dulu ya? Ntar aku cek. Itu bagiannya. Koreksi nilai itu diganti koreksi ekuitas kayaknya cuma. Cuman pas itu kayaknya nggak bikin akumulasi penyusutannya. Koreksi akumulasi penyusutannya. Ntar aku cek. Dedel pada aset. Terus dedel. Bentar. Dedel pada. Oh, salah baca aku. Oh iya, bapaknya pakai koreksi. Tapi dia pakai pendapatan LO juga. Berarti ini nih seharusnya pendapatan LO ya? Iya, itu. Gitu aja kali ya kita ikutin yang tahun lalu. Yang maksudnya yang materi biar angkanya bagus. Angkanya. Peralatan dan mesin. Oh iya, ininya nggak ada. Tapi kalau ini diminta nggak sih akumulasinya
Soalnya di soalnya ada akumulasi disebutin gitu. Tapi ini ntar si akumnya ada kecoret nggak? Nggak ya? Oh, dia Yang malah apa? kesisa lagi. Aku kira akumulasinya bakal kecoret. Enggak, kalau akumulasinya kayaknya nggak kecoret deh. Kalau di punya bapaknya ini ya, koreksi ekuitasnya tuh habis. Iya. Makanya aku juga bingung. Tapi Kalau di sini koreksi ekuitasnya tuh kesisa gitu loh. ini masih ada satu lagi nggak sih, Pak, buat menghapus ini yang tengah-tengah antara yang punya bapaknya? Ini. Enggak, akunnya kan detail pada pendapatan LO, terus ada satu lagi nggak sih? Kayaknya ada 3 kalau nggak salah yang Iya, denda ngembalin pada utang. pendapatan LO, koreksi ekuitas pada aset, pendapatan LO pada koreksi ekuitas. Lah, berarti koreksi ekuitasnya yang atas kan udah kehapus. Jadi ini masih ada satu lagi. Gimana? Yang kan detail pada pendapatan LO, koreksi Heeh. ekuitas pada peralatan dan mesin, terus ada Mm-mm. satu lagi kan, pendapatan LO pada koreksi ekuitas. Iya, tapi kan Buat si akumulasinya kita nggak masukin gitu. enggak, akumulasinya ada akun sendiri. Itu kayak tambahan nggak sih? Jadi punya bapaknya kemarin itu nggak memperhitungkan akumulasi yang sebelum UTS. Oh, jadi gini, berarti kita tuh ngikutin bapaknya semua, terus ntar kita tambahin ini sendiri gitu ya? Heeh, bisa. Oh, paham. Oh, iya. Berarti kita ikutin bapaknya dulu, baru kita masukin deh. Ntar. Endingnya sama kan, detail pada koreksi ekuitas kan. Kalau yang di sini detail pada kok koreksi ekuitas sih? Detail pada aset tetap. Ya, benar. Berapa koreksinya? Pengembaliannya berapa? 24. 24 juta, 24 juta. Pendapatan awalnya habis, koreksi ekuitas habis, sisa detail pada peralatan ini. Aku masih Koreksi nilai apa? nggak sih? Koreksi. Ya. Nah, yang ini lagi, terdapat belanja modal pembangunan gedung yang telah dicatat ke akun konstruksi dalam pekerjaan dengan nilai perolehan akhir 135.750.000. Pembangunan gedung tersebut telah selesai pada bulan Desember, namun belum dibuat jurnal reklasifikasinya. Ini kok aku bikin gini ya? Oh, ini aku ngikut PPT. Apa harusnya langsung aja gedung bangunan pada KDP? Di PPT gimana sih? Enggak, yang di PPT tuh yang ini yang aku ikutin. Aku nggak tahu bener enggaknya. Ngantuk kayaknya. Di Gak mungkin PPT kan kita... langsung kan? Ya langsung ini aja kan ya. Aku salin ininya juga, sorry. Oke. Udah. Di nomor 7 aman. Nomor 8. 10 Januari 2015, kontraktor pengadaan barang telah mengembalikan kelebihan pembayaran atas pengadaan 10 unit label R.
dari hasil inventarisasi fisik bulan Desember. Nilai barang tersebut 240 juta, sedangkan menurut BST barang yang telah diterima yang ada sebesar 264 juta sesuai kontrak. Jadi ibaratnya pencatatan kita itu masih sesuai kontrak, padahal aslinya kita sudah mengembalikan 24 juta, berarti kayak tadi ya? Gini nggak? Sama kayak tadi dong. Sar, kayak gini nggak? Sama kayak tadi ya? Yang ini? Aku yang itu belum, yang nomor 8 aku nggak paham gimana. Soalnya yang disesuaiin di sisi ininya juga nggak sih? Unit barangnya. Kalau dari sisi unit barangnya ini udah kekurang kok. Kan detail pada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesinnya kan juga berkurang 24 juta. Menurut Sih. pencatatan kita. Iya, kayaknya sama pengembalian belanja juga sih. Pakai itu aja nggak Tapi nggak pakai akum. nggak pakai akumulasi. Oke. Terus yang 12 Juli 2016. Oh ya, ini jadinya di sini detail pendapatan LRA nggak? Atau nggak ada deh? Ada. Bentar ya. Mau tanya, yang nomor 8 tadi, Ya. kenapa pakai yang pengembalian? Kenapa? Pengembalian belanja kan itu tadi. Karena dia bilang di sini telah mengembalikan pembayaran atas pengadaan 10 unit ini? mebel R. Oh iya. Oke. Jadi pas inventarisasi fisik, ini pas akhir tahun 2014, 240 juta. Sedangkan menurut BAST, barang yang telah diterima sebesar, ini kenapa ngejur? Oh iya, Januari ya, salah. 264 juta. Berarti kan dia ngembaliinnya, dia belum ngejurnal, jurnal pengembalian. Sedangkan pengembaliannya udah ada di 2014, karena pas inventarisasi fisik akhir tahun 2014 udah jadi 240 juta, nggak 264 lagi. Berarti kita ngejurnalnya telat gitu. Pas 2015 baru kita jurnal, padahal pengembaliannya udah ada di 2014. Gitu. Makanya jadinya ngejurnal lagi. Terus yang tanggal 12 Juli 2016, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari BPK, yaitu koreksi atas kelebihan pembebanan biaya perolehan untuk pembangunan 5 rumah dinas, yang merupakan biaya perjalanan dinas pegawai yang merangkap sebagai panitia pengadaan barang dan jasa. Biaya perjalanan dinas tersebut sebesar 50 juta, yang tidak seharusnya dibebankan sebagai biaya perolehan pembangunan rumah dinas. Beban penyusutan untuk pertama kali 2015 tersebut
di atas telah dilakukan sebesar 2% atau 35 juta. Sedang sesuai kebijakan akuntansi bla bla bla. Aku ini kenapa ya? Oh, kayak tadi nih. Berarti ini pengembalian juga dong? Kayak yang 10% tadi juga berarti. Jadi kan 10%. Iya nggak sih? Kayak kan kita 35 juta tuh. Apa sih namanya? Penyusutannya. Ini enggak, berarti kurang 30 juta dibagi 2%. 17.500.000 tuh. 17 juta. 17 miliar, 5. Itu adalah anunya, asetnya. Terus ternyata 50 juta itu, ini kayaknya aku kelebihan angka ya. Tuh 23, tuh 23. Nah, ya asetnya itu 50, terus kita kembaliin. Karena ternyata si perjalanan dinas itu tidak masuk. Jadinya seharusnya aset kita itu nilainya cuma 1,7 miliar. Cuma 1,7 miliar, 2% dari 2%, astaga. 2% dari 1,7 miliar itu 34 juta. Sedangkan penyusutan kita 35 juta. Jadinya harus dikurangin 1 juta. Tapi ini berarti kayak ini dong, koreksi nilai AT dong di sini. Itu nilai aset yang disusutin itu udah termasuk 50 juta belum sih? Udah termasuk. Oh kan. Ini pertama kali tahun 2015. Makanya kita kurangin. Biar penyusutannya tuh sesuai dengan yang sekarang pas udah tanpa perjadin. Tapi itu tahun anggaran berjalan apa tahun anggaran yang lalu sih? Tahun anggaran yang lalu. Oh iya benar. Kan 2015, kita nyatet 2016. Ini apa kita perlu pakai ini lagi? Menurut Kayaknya kamu? iya deh. Iya. Jadi. Oke deh. Hmm, 50 juta ya? Sorry nanya, ini tuh kemarin bapaknya di video ada nggak sih yang ini? Maksudnya yang tentang pengembalian ini? Nggak ada. Nggak, kayaknya bapaknya cuma bahas yang PPT 10A doang nggak sih? Yang 10B itu tuh nggak. Kenapa aku samain tanggalnya? Bentar. 15 Juni. Kalau pengembalian belanja pernah dibahas pas belum UTS, tapi yang koreksi akumulasinya itu kayaknya belum pernah. Aku masih tadi yang meragukan termin per termin duniawi. Coba tanya bapaknya aja. Kemungkinan tuh kayak belanja modal biasa nggak sih kalau mau ada dimunculin utang yang masih harus diterima tagihannya? Soalnya tuh kalau tanpa dia seperti tidak belanja modal. Kayak di grup aja, Pak. Iya, Cuma nambahin bisa sih ya. itu kan. Tapi berarti kan yang aset belum diregisnya KDP-nya nggak sih?
yang dihilangin pas kita bayar terminnya. Nggak usah pakai yang regis ya berarti? Enggak, berarti di BAST-nya harusnya ada regis enggak? Regis gedungnya. Dari KDP dijadiin aset belum diregister gedung, terus baru aset belum diregister gedung jadi gedung. Karena yang dieliminasi waktu kita bayar termin itu ini, aset belum diregister KDP-nya. Berarti ntar tiap termin, bukan tiap termin, pas di akhir banget kita harus KDP pada aset yang belum diregister. Enggak, Gitu. aset belum diregister gedung pada KDP enggak sih? Terus baru Aset nanti pada KDP buat ngilangin KDP kan? Oh iya. Buat dijadiin gedung dan bangunan. Sebenarnya kita bisa pakai aset yang belum diregister aja semua. Tapi kita jadinya nggak ngakuin KDP. Makin aneh nggak sih kalau kita nggak ngakuin KDP? Kok nggak ngakuin KDP? Maksudnya gimana? Nggak, misalnya gini, kalau di jurnal yang dulu, jurnal akrual belanja LS menghasilkan aset kan, untuk BAST-nya aset yang belum diregister pada utang, yang belum diterima tagihannya. Terus SPP, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, ini masih bertahan tuh si debitnya aset yang belum diregister. Terus pas SP2D, belanja yang masih harus dibayar pada dekel. Jadi kan akhirnya aset yang belum diregister pada dekel. Pas ADK ya? Itu masih pas SP2D. Nah, pas ADK baru aset yang belum diregister pada dihapus. Sedangkan kita kan tiap termin cuma dibilang dia SPMLS. Iya ya. Kapan kita ngakuin dia sebagai KDP, jadinya kan boleh sih kayak kita nggak usah bikin yang belum diregister itu, tapi kita ganti jadi KDP selamanya. Tapi di contoh jurnal yang ini tadi. Iya, KDP pada aset belum diregister. Siapa Anda? Aset yang belum diregister itu gedung berarti ya? Tanya Pak Mu aja deh, pendetilannya pembayaran termin itu gimana? Iya gitu ya. Oke deh. Sekarang aja deh aku chat. Nih ya. Izin bertanya, Pak. Mengenai jurnal pembayaran termin lengkapnya seperti apa ya, Pak? Karena saya dan teman-teman masih kebingungan. Apakah dicatat seperti belanja modal pada umumnya atau seperti apa, Pak?
Udah aku tanyain. Kalau ini udah selesai sih yang nomor sampai 8. Tapi yang masih harus diragukan itu soal yang nomor 4 ada KDP-nya, soal nomor 5 sama soal nomor 6 yang per termin-termin. Terus yang ada suruhan buat minta neraca, aku tuh bingung. Penyajian aset di neraca. Nah, nomor 2 ya. Apakah kita bikin neraca cuman isinya satu aset itu doang? Iya, mubazir banget. Cuma peralatan benih mesin, di neraca kan cuma ini doang masuk Iya, nih. heeh. Dekel nih di LPE. Nanti jadi ekuitas. Nilainya sama kan, udah selesai, itu doang. Mhm. Bikin satu format isinya cuma satu aset. Iya ya. Aku tanyain juga ya. Tapi kalaupun kita mau bikin naruh dekel ke LPE kan harus ada saldo awal. Saldo awalnya dibikin 0. Bener Jadi juga sih. ekuitasnya sebesar nilai peralatan dan mesin yang dibeli kan? Mhm. Nih, oh atau gini ya maksud bapaknya. Peralatan dan mesin, akumulasi. Jadi cuma di neraca, kamu bikin neraca, terus tulis aja kayak aset tetap, peralatan dan mesin, bawahnya dalam kurung akumulasi penyusutan. Nah, contoh neraca. Nah, nih, cuma bikin gini doang. Kan Iya, dia yang lain bilang kosong kan? penyajian aset di neraca. Gini doang. Terus copy paste 4 soal ya yang digituin. Copy paste di sini aja langsung neraca gitu. Coba ya, ini nggak usah berarti. Kan nanyanya cuma penyajian aset di neraca. Aset tok. Ini nomor 2, soal nomor 2 ya. Terus tunggu. Nih soal nomor 3. Oh ya, soal 2 sama 3 sama ya, sorry. Udah. Terus soal 4 nih baru banyak nih. Minta neraca beneran di sini. Kalau soal nomor 4. Yang kepake di neraca ini. Sar, berarti kalau dia minta neraca per 31 Desember 2017, berarti minta neraca full ya? Iya. Tapi menurutku nggak usah dibikin buku besarnya deh, langsung masukin aja di neraca. Cuman apa sih, KDP mobil, penyusutan gedung. Tapi, oh ya, ada ding, ada. Si itu dong, gimana? Si dekel. Si ekuitas. Iya, si ekuitas. Ini nggak ada ekuitas awalnya ya? Nggak ada. Bisa sih kalau kita mau tanah peralatan dan di sini semuanya. Jadi saldo awal. Nilai ekuitas itu sama kayak nilai aset ditambah kewajiban nggak sih? Kewajiban. Enggak, aset yang dengan kewajiban Iya, ditambah aset ekuitas. kewajiban ditambah ekuitas ya. Kita nggak tahu kewajibannya. Jadi nggak bisa nyari ekuitasnya awal nggak sih?
Kita tahu nilai aset tetapnya, tapi kita nggak tahu nilai kewajiban sama ini ekuitasnya. Jadi nggak bisa dicari nggak ekuitas awalnya. Iya. Gimana lagi ya? Akumulasi. Nih bapaknya jawab. Betul seperti belanja modal. Aset tetap yang belum diregister pada dekel. Yang berbeda jurnal kiriman dari SIMAK. Kalau termin lewat KDP dulu, KDP pada aset tetap yang belum Oh, bener berarti. Jadi kita semuanya ngakuin aset tetap yang belum diregister dulu semuanya. Baru jadi KDP. Jadi itu di tiap termin apa langsung di akhir? Emang bapaknya ada itu coba. Bukannya sudah ada di video ya? Ada ya? Aku nggak nemu. Aku juga nggak nemu. Atau bapaknya itu sambil ngomong. Bapaknya tuh ada ngomong yang gini, yang nanti akhirnya aku aset tetap ada dekel, tapi tuh nggak ngerinci dari step by step-nya gitu loh. Oh, iya. Berarti yang benar gimana tiap terminnya? Panjang banget. Apa fotoin jurnalnya aja ya langsung? Berarti kita belum bisa ngakuin KDP-nya di sini dong. Berarti langsung aset tetap pada piutang. Inilah sama ini. Oh sama itu utang yang belum diterima tagihannya. Jadi gimana? Kok aku bingung? Iya. Apa ditulisin aja contohnya ya? Misalnya, ini soal nomor 5. Aku bilang ini aja. Berarti Pak, misalnya termin 1. Tuh, SPMLS senilai 200 juta misalnya. Berarti yang kita jurnal itu apa tadi? Berarti dari aset tetap KDP belum diregister nggak sih? Apa gimana? Nah, Itu tuh kata-kata endingnya bapaknya KDP itu. pada dekel. Iya, semuanya tuh gitu. Iya, berarti ini kayak belanja modal biasa gitu loh. Aset tetap Coba KDP belum diregister. Terus pada utang yang belum diterima, utang yang masih harus diterima tagihannya. Tapi ini dianggap ada ADK ini dari aset tetap aset tetap KDP belum diregister dijadiin KDP. utang yang belum diterima tagihannya ya. Terus utang yang belum diterima tagihannya itu pas SPP ya? Pas SPP. Utang yang belum diterima tagihannya pada
Ada belanja modal yang dibayar di muka. Belanja modal yang masih harus dibayar kok. Ya. Terus SP2D-nya langsung belanja modal yang masih harus dibayar pada dekel. Pas pas register aplikasi BMN, KDP pada aset tetap KDP yang belum diregister terus baru reklasifikasi saat penyerahannya. Sebentar. Kan kayak gini, kalau soal kita itu di akhir kan baru ADK-nya. Di akhir itu BAST nggak sih pas KDP dijadiin aset gedung gitu loh. Udah jadi selesai KDP-nya jadi gedung. Itu registrasinya tuh yang itu nggak sih? Oh, itu registrasi saat sudah Jadi gedung. Lah aku tuh bingungnya tiap termin tuh ada registrasi KDP nggak gitu loh. Ada berarti karena bapaknya berapa kali kan ngomong yang tentang aplikasi BMN bahwa di aplikasi BMN itu ada pengembangan KDP. Pas awal terus apa, tapi nggak paham. Berarti iya KDP ini kayak belanja modal biasa kan. Terus pas BAST ini aset tetap gedung dan bangunan pada yang belum diregister pada KDP, terus nanti aset tetap gedung bangunan pada aset tetap gedung dan bangunan, gitu nggak sih? Gimana yang akhir tadi gimana? Yang akhir kan kita berarti punya tiap termin itu totalnya jadi KDP pada dekel kan? Nah kita mau ngilangin KDP itu apakah aset tetap langsung ke KDP atau kita bikin lagi aset tetap gedung dan bangunan belum diregister pada KDP, gedung bangunan pada aset tetap belum diregister. Endingnya tetap sama-sama aset tetap pada dekel. Iya. Cuman ada tahapan itu enggak? Oke. Berarti ini aku bilang yang terakhir tadi tahap BAST dan reklasifikasi ya. Saat sudah 100% gedung bangunan atau aset tetap GB yang belum diregister pada KDP sama gedung dan bangunan Ini lama banget Zoom-nya, sorry guys. Sorry, gimana sih orang kita tuh
kamu bantuin gitu, kamu bantuin, cara bantuin, tante bantuin, kalau nggak ada kalian tuh kita tuh nggak ngerjain. Makasih banget loh, kalian asli. Soalnya ya, otak-otak cerdas. Enggak, takut salah. Oh, sama tanyain jurnal retensi ya juga ya. Mending nunggu dijawab aja dulu. Oh iya. Kalau jurnal retensi berarti kayak sama deh kayak yang jurnal aset, tapi kita ngakuinnya masih di ini utangnya. Iya nggak sih? Soalnya asetnya juga udah diregis secara nggak langsung, soal orang nilai KDP, nilai gedung dan bangunannya kan senilai kontrak. Berarti secara nggak langsung udah diregis kan itu. Yang itu kan. Cuma belum ada utang diterima tagihannya pada belanja modal, belum dibayar. Belum ada yang bawah ini. Yang terakhir. Ini. Belum ada itu. Soalnya belum ada SPP, belum ada SPM, dan belum ada SP2D kan. Kayak kita cuma baru ngakuin adanya utang. Oh, biar nambahin KDP-nya aja dulu di sini. Gitu ya. Bisa di-pause dulu recordingnya, Liz, kalau nanti kelamaan. Oke. Ini aku tadi sempat keluar tuh gimana ya?
kesimpan gak ya? Maksudnya kayak connecting apa kayak sinyalku jelek gitu loh.